doa. Apa di antara doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair wastimrarihi. Bertambahnya nilai kebaikan dan konsisten. Ya Allah, bimbing kami di bulan Rajab ini supaya mampu mengoreksi diri, jadi pribadi yang lebih baik dan konsisten kebaikan itu dibawa bekal sampai ke Ramadan. Itu maksudnya. Mulai Rajab secara bahasa. Sudah? Secara bahasa dia berakar dari 3 huruf utama, ra, jim, dan ba. Bermakna ta'zim. Ra, jim, kemudian ba, bermakna ta'zim, sesuatu yang agung. Wal inbihar, sesuatu yang besar, dahsyat, istimewa. Sudah? Kalau disambungkan ke makna yang tadi, ya, ke bulan Hurum, bulan evaluasi, bulan meninggalkan yang haram, bulan meninggalkan segala yang dilarang, maka seakan-akan ada makna seperti ini, bahwa evaluasi diri itu, meninggalkan yang haram itu, meninggalkan yang tidak disukai Allah dan Rasul itu sesuatu yang agung di sisi Allah dan Rasulnya. Jelas sampai sini? Baik, ya? Jadi bukan hanya mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, mengerjakan segala jenis yang ma'ruf dianggapnya besar, tidak. Meninggalkan maksiat pun hal yang agung. Dan bukti seseorang benar mengerjakan yang ma'ruf ketika meninggalkan yang mungkar. Saya ambil contoh begini. Sholat itu ma'ruf atau mungkar? Ma'ruf. Ma'ruf, sesuatu yang dinilai baik, sesuatu yang disyariatkan dan baik. Ya, dibenarkan, diwajibkan oleh Allah dalam yang fardu. Tapi apa ciri keberhasilan orang yang benar sholatnya pada perbuatan ma'ruf? Tanha anil fahsya wal mungkar, ketika mampu menjauhi yang mungkar. Quran surah 29 ayat 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Fahsya itu ya maaf sekali, kata-kata jorok, kotor, kemudian pornografi, porno aksi, LGBT dan turunannya, itu fahsya. Jadi kalau ada orang sholat, setelah kemudian sholat melakukan tindakan yang fahsya, nonton misalnya, video-video yang kotor, gambar-gambar yang tak elok, ya, atau melambai setelah itu, misal gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada yang kurang sempurna dalam sholatnya. Mungkar, perbuatan buruk yang langsung diingkari hati. Mencuri, berbohong, mencela, berselisih, merampok, lebih tinggi lagi, menghilangkan nyawa dan seterusnya, itu mungkar. Karena itu kalau ada orang sholat ma'ruf, kelihatannya sholat, ya, tapi dalam takbir yang pertama dia mundur dan ngambil kotak masjid, ya, nah itu mungkar. Atau setelah pengajian ini ma'ruf, tapi keluar dari masjid bisa mengambil sendal orang, itu mungkar. Jelas nggak sampai sini? Ya, jadi ukuran benarnya ma'ruf terletak pada kemampuan dia mencegah yang mungkar. Nah, Rajab ini pendidikan untuk meninggalkan yang mungkar. Jadi kalau Ramadan meningkatkan yang ma'ruf, Ramadan itu kan tingkat ibadahnya. Sholatnya meningkat, infaknya meningkat, kan Qurannya meningkat. Nah, Rajab ini pendidikan untuk membuat kita lebih kuat meninggalkan yang mungkar. Gini Pak, gambarannya Pak. Jumatan itu ma'ruf atau mungkar? Halo? Ma'ruf. Saya tanya pada Bapak, jika ada yang menawarkan proyek ke Bapak, nilai keuntungannya 1 triliun, 1 T, tapi bersamaan dengan Jumat, Anda pilih mengerjakan proyek itu atau Anda pilih Jumatan? Nggak ada pilihan kedua, awas. Itu aja pilihannya. Hah? Ayo coba. Tuh. Nah, ini yang tidak mudah. Sekarang ini jangankan 1 T, untuk jaga toko saja yang tidak seberapa yang didapatkan bisa ninggalkan Jumat. Itu. Ya. Sekarang ini dahsyat Pak Ibu, zamannya berbeda, eranya disrupsi, ada era perubahan yang dahsyat. Anak itu lupa dengan kasih ibunya, bahkan bisa menghilangkan nyawa ibunya hanya karena ingin diberikan tambahan uang yang dia pakai untuk main game. Eranya berubah. Sedangkan tahunnya kan sama kita lewati. Ada 4 loh pendidikan menghilangkan mungkar ini. Salah satunya apa? Efektifkan Rajab untuk mengenalkan yang mungkar supaya ditinggalkan. Bagaimana menata dari ujung kepala sampai ujung kaki supaya yang mungkar itu hilang. Mata bisa melihat yang baik, telinga bisa mendengar yang baik, lisan bicara yang baik, sampai ke ujung kaki. 1 bulan pelatihannya. 1 bulan di Rajab. Dan ini agung di sisi Allah. Anda bisa bayangkan kalau kita bawa ke rumah tangga saja. Rumah tangga masing-masing ya, bukan rumah tangga kita ya. Bawa ke rumah.
Ibu latihan, anak-anak latihan, ayahnya latihan. Tutur yang baik. Berusaha mendengar dengan cara yang baik. Berusaha menggunakan tangan dengan cara yang baik. Rasakan perbedaannya setelah Rajab, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Nggak percaya silakan. Keluarkan ayatnya. Ini ayat-ayat tentang mata, ini ayat tentang telinga, ini ayat tentang sampai ke ujung kaki, dan tempatkan di bab rumah tangga. Apa itu sakinah? Apa itu rahmah? Apa itu mawaddah? Kenapa pakai ayat di depannya? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Sakinah dibuka dengan ayat. Kenapa sakinah didahulukan sebelum mawaddah? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Kenapa sakinah duluan datang sebelum mawaddah? Mawaddah itu kan cinta fisik, materi, cinta yang hadir dengan dasar pemberian fisikal, materi. Ibu saat menikah dikasih mahar kan? Bukan materi kan? Itu kan menambah cinta. Nanti implementasinya setelah berumah tangga, itu dipancarkan, bukan cukup hanya di nikah saja. Itu kan syarat nikah. Ya kan? Disertakan di situ. Tapi ketika menikah, apa makna mahar itu? Teruskan. Hari lahirnya datang istri, bawa hadiah, datang. Ya, itu ada mawaddah di dalamnya. Mama, selamat milad ya, semoga berkah sisi Allah, semoga rumah tangga kita makin baik. Ini emas 2 kilo, misal. Contoh. Ya, walaupun ngambil bunga 1, tapi itu mawaddah. Papa sukses di kantor, pulang ke rumah, sambut, masakin makanan kesukaannya, itu mawaddah. Ya, itu cinta fisik. Tapi kenapa sakinah duluan? Sakinah itu ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Jadi maksudnya apa? Kaya, tapi tidak ada kebahagiaan di dalamnya, tidak ada ketenangan, itu hampa. Ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Nggak ada pilihan ketiga. Okay? Nah, makanya ini penting. Nah, ketenangan ini nggak selalu dihasilkan lewat harta, Pak. Nggak selalu dihasilkan lewat kedudukan. Banyak kok yang punya kedudukan, rumah tangganya tidak harmoni. Banyak yang hartanya melimpah, tapi lebih banyak pisah. Ketenangan itu dilahirkan ketika setiap pasangan saling memahami yang dengan itu memfungsikan keadaan tubuhnya untuk berbuat lebih baik. Itulah Rajab yang mengantarkan pendidikannya. Dan itu agung di sisi Allah. Karena kalau orang sudah bisa menepikan yang salah, solehnya muncul. Hidup itu kan berpasangan. Baik lawannya apa? Buruk. Kalau yang buruk sudah nggak ada, yang baiknya muncul. Sebaliknya, kalau yang baik tenggelam, yang buruknya dominan. Kan konsepnya begitu. Dalilnya apa Ustaz? Surah 91 ayat berapa? 7-10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man wa qad khaba man. Itu Al-Hasan Ibnu Ali hafidh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum jami'an. Al-Hasan itu ada satu cerita dalam satu riwayat yang membutuhkan validasi tapi maknanya tinggi. Beliau jalan di era fitnah besar. Jadi ada Al-Hasan, ada Al-Husain, kita mesti kenal ini. Insya Allah setelah peresmian pesantren, ini belum diresmikan. Jadi setelah peresmian, nanti saya buka beberapa sesi untuk umum supaya tahu isinya. Itu dari depan sampai belakang itu ada maknanya, ada narasinya. Nah, ruang tunggu kami itu di depan ada Al-Hasan dan Al-Husain. Di situ ada profilnya, ada biografinya, keterangannya, dan sebagainya. Jadi begitu Anda scan, muncul penjelasannya. Kalau Anda ingin belajar tentang Quran, ketawaduan, sifat-sifat keilmuan, Al-Hasan. Tapi kalau Anda ingin tahu tentang kekuatan fisik, paras yang elok, tampannya, karismanya, Al-Husain. Itu gambaran dari 2 sifat Nabi SAW. Al-Hasan ini saat dewasa jalan dengan putra beliau dalam satu riwayat di era fitnah besar, dicaci oleh orang, era fitnah yang sangat luar biasa, A, B, C, D, dan seterusnya. Beliau diam. Perhatikan, anaknya berkata, ya abati lima lam tarud. Pak, kenapa bapak nggak balas? Maksud balas tuh begini, klarifikasi aja bahwa itu kan nggak benar gitu. Perhatikan, apa jawab ayahnya? Wa ma adri kaifa arud. Bapak tuh nggak tahu gimana cara balasnya. Untuk mencari kalimat yang mengklarifikasi tuduhan orang, untuk mencari kata-kata saja supaya mengklarifikasi, itu masih berpikir jangan-jangan nanti dia tersinggung dengan kata-kata ini. Itu nyari kosakata yang pas nggak ketemu, saking baiknya orangnya. Ya. Jadi ada orang yang saat marah mau balas dengan kata-kata kotor lagi, dia nggak bisa tuh. Wal kadhimina al-ghaidha. Dia nahan dirinya, bukan hanya nahan, nyari kata-kata itu nggak sanggup karena nggak punya pulsanya.
Dia nggak punya pulsa kosakata yang kotor, ya. Dia nggak punya kosakata kebun binatang, nggak punya kosakata ya pasaran, karena nggak terbiasa. Jadi ketika mau mencela pun itu susah gitu, karena nggak ada pulsanya, nggak ada kosakatanya. Nah, kalau sudah sampai ke titik itu sehingga sulit menemukan yang salah, maka Anda akan mudah menjadi pribadi yang soleh. Gak cukup dengan amin tuh, ya, latihan dulu di sini. Inilah Rajab. Ya. Karena itu, limadza summiya Rajabu Rajaban li'annahu yatarajjab khaira baina Sya'ban wa Ramadan. Kenapa disebut dengan Rajab? Karena Rajab ini bulan agung, menyiapkan bekal-bekal yang baik sebelum masuk Sya'ban dan diamalkan saat Ramadan. Jadi dari sekarang kita mulai siapkan, terbiasakan yang haram kita tinggalkan. Supaya apa? Ramadannya full bisa menjadi soleh. Anda nggak mungkin bisa baca Quran kalau yang haram masih ada dalam diri. Nggak mungkin. Ada seseorang mengadu pada seorang syekh, saya sulit baca Quran. Sulit sekali. Udah gini, nggak usah baca dulu kata syekhnya, ambil mushaf Anda, yang paling besar yang ada di rumah Anda. Setelah itu, masuk ke ruang tengah Anda yang luas, simpan mushaf depan Anda, lalu tatap mushaf itu dan katakan, ya Allah, dosa apa aku sampai hari ini untuk baca saja belum mampu. Menangis orang ini, tobat dia. Ketika tobat dia mengalir, barulah kemudian dia punya kemampuan untuk berinteraksi dengan Quran. Karena yang kotor keluar dulu, yang baik baru muncul. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ketika yang baik itu masuk, yang batil itu keluar. Maka kalau ingin menikmati Ramadan, jadi menikmati itu, Masya Allah, gitu, enak. Di puasa itu bukan cuma tahan lapar, haus, nunggu buka, baru masuk udah ngitung kapan selesai, kapan Idul Fitri, baru sahur udah lihat kapan buka, ya kan? Jadwal imsak itu dibuatnya jadwal buka, ya kan? 1, 2, 3. Kita nikmati setiap malamnya, ngajinya, Qurannya, berlomba, kapan bisa khatam, berapa kali bisa baca, menikmati tarawehnya. Bukan mencari mana masjid yang paling gampang bacanya, yang paling pendek bacaannya, atau yang biasanya baca pembuka ayat saja, Nun, Allahu Akbar, Yasin, Allahu Akbar. Kurang nikmat. Kurang nikmat. Sahabat tuh banyak menangis sebelum Ramadan berakhir dan minta, ya Allah, mengapa nggak setiap waktu Ramadan, tiap hari ada maghfirah, berdoa dikabulkan, dosa digugurkan. Ya akhi, kapan dapat yang seperti itu lagi? Gak mudah. Pertanyaannya, sampai nggak ke Ramadan itu? Kalaupun nggak sampai, minimal ada persiapan dari sekarang. Karena itu ada doa dan doa. Apa di antara doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair wastimrarihi. Bertambahnya nilai kebaikan dan konsisten. Ya Allah, bimbing kami di bulan Rajab ini supaya mampu mengoreksi diri, jadi pribadi yang lebih baik dan konsisten kebaikan itu dibawa bekal sampai ke Ramadan. Itu maksudnya. Jelas?